Kalian bosen dengan genre yang itu-itu aja? Bosen sama main karakter overpower yang gak ada perkembangan? Bosen dengan harem yang begitu-begitu terus? Bosen dengan karakter yang hubungannya gak jelas? Nah, kalian harus cobain ini. Jadi sebelumnya aku mau disclaimer dulu, aku nggak benci anime isekai atau apa. Dan aku nggak bilang semua anime isekai itu jelek. Ada yang bagus, cuma ya perlu digarisbawahi. Kalau yang jelek itu lebih banyak. Belum lagi dengan trope yang terlalu pasaran dan kadang di satu season, tuh kan kadang bisa sampai 2 atau 3 series dengan trope yang mirip-mirip. Lah, lama-kelamaan, ya orang-orang juga bakal enak. Dan ini yang terjadi padaku juga. Jadi singkat cerita nih, karena aku biasanya dalam satu season cuma ngikutin 1 atau 2 series anime aja, dan karena memang sekarang lagi bosen dengan peristiwa menjamurnya genre isekai ini, akhirnya aku mencoba series isekai yang bisa dibilang cukup lama. Apa itu? Ya benar, aku nyobain Digimon. Berawal dari aku yang tengah berselancar di internet, aku menemukan seorang virtual idol yang tengah bernyanyi lagu Butterfly. Kalian tahu kan? Tuh lagu yang jadi opening Digimon dari series Adventure 1. Dari sanalah aku mencoba mengikuti Digimon, mulai dari Digimon Adventure 1, Digimon Adventure 2, dan juga Digimon Tamer. Sebenarnya aku juga telah nonton series Digimon Tree dan movie Last Kizuna yang merupakan kelanjutan dari series Digimon Adventure. Tapi mari kesampingkan itu dahulu, dan mari membahas yang series klasiknya aja dahulu. Oh ya, intermezzo lagi bagi yang nggak tahu Digimon, tapi kayaknya nggak ada yang nggak tahu deh ya. Ya, intinya Digimon itu digital monster alias monster yang terbuat dari data digital yang menjalin hubungan dengan manusia yang mereka sebut sebagai Tamers. Dan cerita berpusat di sekitar kejadian yang terjadi di antara mereka. Meski premisnya sama seperti Pokemon yang bertarung dengan monster, tetapi Digimon lebih mengambil pendekatan yang lebih realistis dengan tema science fiction daripada fantasi. Dan kalau kalian nanya kenapa Digimon dibandingin dengan anime isekai, jelas karena Digimon sendiri harusnya masuk ke dalam kategori isekai. Apalagi ini sudah dijelaskan oleh salah satu karakter penting di dalamnya bahwa dunia digital punya ruang waktunya sendiri dan itu merupakan satu dari sekian banyak dunia yang ada. Intinya itu kurang lebih kayak multiverse gitulah. Ya, intinya kurang lebih begitu. Dan setelah menyelesaikan ketiga series Digimon klasik, aku mendapatkan poin-poin plus Digimon yang tidak dimiliki oleh series isekai modern. Nah, apa aja itu? Yang pertama, pengembangan karakter. Seperti yang kukatakan di awal, kebanyakan anime isekai zaman sekarang selalu mengambil cerita dengan karakter utama yang super kuat atau bisa dibilang overpower. Kita ambil contohnya saja seperti Isekai Smartphone, Isekai Digit, Arifureta, dan masih banyak judul lainnya. Nah, hal ini sebenarnya cukup fatal karena jika sudah sampai di puncaknya, karakter akan sulit berkembang lagi. Jadi, penokohan karakter tersebut rasanya datar begitu saja. Dan ini yang aku nggak dapatkan ketika menonton Digimon. Dari series Digimon Adventure sampai ke Tamers, bukan hanya karakter utama saja yang dapat pengembangan karakter. Bahkan karakter pembantu dan antagonisnya memiliki pengembangan karakternya sendiri. Ini membuat cerita menjadi lebih menarik karena kita melihat karakter yang seperti hidup dan tidak mudah ditebak. Sebagai contoh, mungkin aku ambil pengembangan karakter dari Yamato dari Digimon Adventure 1. Pada pertama kali kita melihat Digimon Adventure, kita mungkin akan mengira dia ini menjadi rival yang bersaing dengan Taichi yang sebagai main karakter dari series tersebut. Tapi tidak, Yamato malah menjadi support system pertama untuk Taichi. Bahkan ketika Yamato memasuki Rebel Arc-nya, dia hanya menyendiri dan mencari jawaban atas dirinya sendiri. Memang benar, Yamato dan Taichi pernah berkelahi, tapi tidak lebih dari perkelahian teman biasa yang membuat keduanya semakin akrab. Kedua, konsep kekuatan yang unik. Ya, konsep kekuatan di Digimon menurutku cukup unik. Meski awalnya kita akan melihat konsepnya mungkin hanya evolusinya saja yang mirip-mirip seperti Pokemon, tapi hal itu tidak sepenuhnya salah, juga tidak sepenuhnya benar. Pada dasarnya, apa yang menjadi jangkar dari kekuatan Digimon adalah Digicore. Dan bagaimana mereka berevolusi memiliki treatment yang berbeda-beda, seperti kita ambil contoh.
Jika di adventure, evolusi dipicu dengan perasaan tertentu yang dapat memberi mereka energi tertentu yang diubah dari emosi partnernya menjadi data untuk evolusi. Sedangkan di Tamers, kita tahu kalau evolusi bisa dicapai dengan mengganti data yang diserap Digimon dengan matrix evolution dari Blue Card, di mana itu diperoleh dari Diginome yang diwujudkan dari keinginan para Tamersnya. Jelas sekali, ini merupakan konsep kekuatan yang lebih unik dibandingkan menggunakan sistem game yang berbasis RPG dengan level point HP dan MP dan sebagainya yang terus diulang di berbagai macam seri isekai yang berbeda. Yang ketiga, scoring musik. Jelas, ini sangat terasa, di mana di banyak anime isekai musiman yang biasanya digarap dengan ala kadarnya, pemilihan musik bukanlah sesuatu yang diutamakan. Meski memang ada beberapa yang bagus, tapi ini berbanding terbalik dengan seri Digimon klasik, yang hampir semua series memiliki lagu uniknya masing-masing. Meski memang ada beberapa yang bagus, tapi ini berbanding terbalik dengan seri Digimon klasik, yang hampir semua series memiliki lagu uniknya masing-masing. Bukan hanya untuk opening dan ending yang enak didengarkan dan memorable, tetapi musik di setiap Digimon melakukan evolusi juga selalu berkesan bagi para penonton, mulai dari Braveheart yang memberi kesan yang menyenangkan, Brickhead yang memberikan kesan semangat, dan masih banyak lainnya. Bukan hanya itu, penempatan setiap musiknya selalu pas, meski mungkin ketika pertama kali dengar kalian akan berpikir, ini terlalu sering diulang, tapi pada akhirnya kalian akan mengerti kalau ini menjadi ikonik di setiap seriesnya. Setiap musik yang disuguhkan menurutku sendiri selalu dapat menambah perasaan yang dibawa di adegan tertentu. Seperti ketika adegan yang mencekam, musiknya dibuat serius atau suram. 4. Animasi. Kalau soal untuk animasi sendiri, meskipun animasinya agak kurang ya, tapi ini entah bagaimana, series Digimon dapat memberikan kesan yang membuat kita betah ketika menontonnya. Sudut pengambilan gambar yang diambil serta direksi adegannya menurutku selalu memanjakan mata. Salah satu contohnya adalah ketika Belzebumon berevolusi. Kaki ketika berlari dan masih menjadi Immon, dan setelah beberapa langkah berubah menjadi Belzebumon. Kemudian kamera melakukan zoom out dan disorot satu tubuh. Menurutku itu adegan yang sangatlah keren. Yang kelima, pengembangan cerita yang tidak terduga. Dan poin terakhir yang masuk ke dalam perbandinganku adalah pengembangan ceritanya. Pada awalnya, kita mungkin akan mengira kalau ya setiap episode begitu-begitu aja. Tapi kemudian ketika memasuki konflik utama, akan ada banyak twist yang Tetapi ketika memasuki konflik utama, akan ada banyak twist yang membuat kita semakin paham kenapa hal ini dan hal itu terjadi. Ini seperti sebuah misteri besar yang disusun dengan puzzle-puzzle kecil yang ditaruh di dalam bagian-bagian yang pas sehingga membentuk sebuah gambar akhir yang jelas. Sebagai contoh, pada awalnya di Digimon Adventure, anak-anak yang terpilih terspawn di anta-beranta dan harus bertahan hidup di setiap episodenya. Penulisan ceritanya selalu sama, ya mirip-mirip seperti cerita Sentai, di mana harus menghadapi lawan mingguan. Tapi itu hanya untuk babak awal ceritanya saja. Semakin kalian menonton, kalian akan semakin tahu kenapa mereka dipilih, apa tujuan mereka ada di sana, dan siapa yang memilih mereka. Perlahan-lahan, benang misterinya akan mulai terjalur menjadi kisah yang lengkap. Ya, kurang lebih seperti itu aja. Perbandingan antara Digimon dengan isekai modern pada umumnya. Menurut kalian sendiri gimana? Kalau ada yang setuju atau nggak setuju, kalian bisa tuliskan aja di kolom komentar. Dan sampai jumpa!